Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru kita panjatkan kepada Tuhan. Terima kasih untuk kasih dan anugerahnya. Dan kita akan menjalani hidup hari ini. Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan pasti bersama dengan kita. Dan kita akan membaca firman Tuhan sebagai pegangan pedoman kita di hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah ada di hari yang baru. Itu semua karena Tuhan. Terima kasih untuk napas hidup dan keselamatan. Tuhan, perkenankan kami untuk dapat menjalani dan mengisi hidup kami di hari ini dalam perkenanan daripada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kami butuh firman Tuhan sebagai pendamping kami, penolong kami, penyerta kami dalam menjalani hari ini. Roh Kudus menuntun dan menyertai kami dalam renungan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ada dua ayat firman Tuhan yang akan saya bacakan kepada kita pada hari ini dari Injil Lukas. Lukas pasal 8 ayat 49 dan ayat 50. Lukas pasal 8 ayat 49 dan ayat 50. Firman Tuhan demikian. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadah itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan gurumu." Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu tentu kita tahu cerita ini ya. Cerita tentang seorang yang bernama Yairus. Siapa Yairus? Yairus adalah kepala sinagoge, kepala rumah ibadah orang Yahudi. Lalu ada apa dengan Yairus? Dalam cerita ini dikisahkan bahwa Yairus punya satu-satunya anak perempuan, umurnya 12 tahun. Dan dalam kisah ini dikatakan bahwa anak daripada Yairus, anak perempuan satu-satunya ini sakit dan hampir mati. Sakitnya gawat sekali. Sebagai seorang kepala rumah ibadah, Yairus tahu kepada siapa dia harus mengadukan persoalannya. Dia mendengar Yesus masuk ke kotanya. Yesus ada di daerah mereka. Lalu serta-merta dia langsung meminta supaya Yesus datang ke rumahnya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, di firman Tuhan itu mengatakan bahwa Yairus datang tersungkur di depan kaki Yesus. Lihat, Yairus tersungkur artinya bahwa Yairus memberikan pengakuan yang jujur kepada Tuhan. Segala usaha, upaya baik doa maupun upaya-upaya medis sudah dilakukan, tetapi ternyata tidak memberikan hasil yang baik. Lalu ketika dia tersungkur artinya bahwa dia tunduk dalam sebuah pengakuan bahwa Yesus, Mesias, Sang Tabib dapat menyembuhkan anaknya. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Sudah, pulang, nanti aku akan pergi ke rumah." Dan firman Tuhan mengatakan Yairus menunggu, berharap Tuhan akan datang. Dan memang Tuhan dalam perjalanan menuju ke rumah Yairus. Tetapi dalam bagian firman Tuhan ini dikatakan bahwa dalam perjalanan itu Yesus harus berjumpa dengan orang-orang yang mengikuti. Ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Dia memegang jubah daripada Yesus dan Yesus berkata seperti ada tenaga yang keluar. Karena perempuan ini menjamahnya secara sembunyi-sembunyi. Tuhan berkata, "Siapa yang menjamah?" Lalu perempuan ini mengaku bahwa dia sudah menjamah karena dia butuh kesembuhan. Tuhan bilang, "Imanmu telah menyembuhkan engkau." Setelah peristiwa itu, Bapak Ibu Saudara, kelihatan perjalanan ke rumah Yairus itu masih memakan waktu. Dan ternyata fakta berbicara lain. Yairus mendapati bahwa anaknya kemudian sudah mati. Anaknya sudah mati. Lalu dalam cerita ini dikisahkan bahwa disampaikanlah pesan kepada, ataupun Yairus diberikan pesan, "Sudah, tidak perlu lagi datang karena anakmu sudah mati." Yairus berteriak-teriak, menjerit, dan dia seperti menyesali apa yang terjadi saat itu. Kenapa Yesus tidak langsung datang bersama-sama dengan dia ke rumahnya? Kenapa harus menyembuhkan orang lain? Bukankah aku yang datang untuk meminta? Lihat ayat-ayat penghiburan daripada Tuhan Yesus. Ayat 50 Tuhan berkata kepada Yairus, tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Jangan takut. Ada banyak hal yang membuat kita takut, bukan? Ada banyak hal yang sudah di luar nalar kita, di luar kemampuan kita. Lalu kita menganggap
selesai. Tidak ada lagi jalan keluar. Tetapi Tuhan bilang kepada Yairus, bukan saja jangan takut, tetapi percaya. Kalau engkau sudah mendatangi aku dengan sebuah keyakinan bahwa anakmu akan sembuh, itu harus tetap dipertahankan. Jangan diombang-ambingkan oleh situasi dan keadaan, oleh berita-berita yang menakutkan. Percaya saja, anakmu akan selamat. Dan puji Tuhan, ketika Yesus mendatangi rumah daripada Yairus, Tuhan membangkitkan anak Yairus. Bapak Ibu Saudara, mujizat Tuhan ada dalam hidup kita. Jangan berkata bahwa Tuhan tidak bisa melakukan apa-apa. Dia bisa melakukan bahkan jauh daripada ekspektasi kita. Yang diperlukan adalah supaya kita tidak boleh takut. Harus percaya kepada Tuhan. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menyelesaikannya bagi kita. Apapun masalah dan pergumulan kita, hari ini mari kita jalani. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Percayalah, percayalah. Tangan Tuhan yang kuat dan kokoh itu akan menjaga. Dan hidup kita dikelilingi oleh mujizat dan kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami diminta dalam hidup ini supaya tidak takut, supaya hanya percaya kepada Tuhan. Walaupun memang itu tidak mudah. Karena kami akan menjalani hidup yang penuh dengan tanda tanya. Hidup yang penuh dengan misteri. Kami tidak tahu satu jengkal ke depan jalan hidup kami. Tetapi belajar dari keadaan dan peristiwa daripada Yairus, kami diingatkan bahwa ketika kami sudah meminta kepada Tuhan, pertolongan Tuhan itu nyata bagi kami. Tuhan tidak pernah berbohong kepada kami. Jadikan kami pribadi-pribadi yang tidak takut. Jadikan kami pribadi-pribadi yang mau percaya dan mempercayakan hidup kepada Tuhan. Dan di sanalah mujizat Tuhan akan terjadi dalam hidup ini. Kami akan mengalami mujizat Tuhan sepanjang hari ini. Karena kami tidak takut dan kami percaya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini doa syukur kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin.